Jalan panjang konflik Demokrat masih berlanjut setelah sebelumnya sejumlah pendiri dan mantan pengurus nekat menggelar kongres luar biasa dengan menetapkan Muldoko sebagai ketua umum. Kini kubu Muldoko tengah mengajukan judicial review ADART partai ke Mahkamah Agung. Nah, sekarang partai itu berdiri, disahkan oleh Menkumham, bikin ADART, dituangkan dalam akta notaris, disahkan Menkumham. Begitu kita baca, loh ini kok pasal-pasalnya suka-sukanya sendiri, maunya sendiri, nabrak undang-undang, bahkan nabrak UUD 45. Persoalannya kalau partai seperti itu, siapa yang bisa menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai? Apa dibiarkan? Advokat Yusril Iza Mahendra digandeng sebagai kuasa hukum 4 mantan anggota partai berlambang Mercy tersebut, yang belakangan merapat ke kubu Muldoko. Dalam judicial review atau JR, termohon ialah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, selaku pihak yang mengesahkan ADART tersebut. Dan tidak ada nama Pak Muldoko di situ. Walaupun orang bilang, oh, nanti Pak Muldoko kan bermain di belakang. Ya saya bilang kalau itu politik ya bisa aja AHY di depan, tapi di belakangnya wah ini ada Pak SBY di belakangnya, orang bisa aja ngomong begitu. Siapa yang melarang orang ngomong seperti itu kan? Kuasa hukum mantan kader Demokrat Yusril Iza Mahendra meminta para politisi Demokrat kubu AHY dewasa menyikapi gugatan terhadap ADART partai tersebut. Yusril Iza Mahendra juga menyayangkan adanya serangan komentar bersifat personal yang dilayangkan sejumlah politisi Demokrat. Seharusnya para politisi Demokrat kubu AHY menurut Yusril tidak mengaitkan kerjanya sebagai advokat dalam kasus ini dengan hal pribadi. Politisi Partai Demokrat Andi Arief turut merespons sikap Yusril Iza Mahendra. Dalam cuitannya di media sosial Twitter, Andi Arief mengkritik sikap Yusril Iza Mahendra yang baru sekarang menggugat ADART Partai Demokrat. Padahal dengan ADART Demokrat yang disahkan 2020, sempat mendukung putra Yusril Iza Mahendra saat berlaga pada Pilkada 2020 yang lalu. Jadi saya pikir kalau kita mendudukkan persoalannya seperti itu, ya ini tidak lari terus diungkit-ungkit soal anak saya dulu pernah mencalonkan jadi bupati terus didukung oleh Partai Demokrat ya. Jadi kalau begitu ya Pak SBY juga jadi presiden kan saya yang dukung juga. Partai Demokrat menganggap gugatan uji materi yang dilayangkan kubu Muldoko atas ADART Partai Demokrat kepemimpinan AHY terlalu mengada-ngada. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menilai upaya uji materi yang dilakukan kubu Muldoko hanya untuk mencari simpati publik. Gugatan terhadap ADART Parpol ini sungguh mengada-ngada. Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas partai politik, harusnya yang digugat itu ADART seluruh parpol, termasuk PBB yang diketuai oleh Yusril sendiri. Ya, termasuk kuasi peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, Beni Harman mengatakan sama saya, kalau gitu anggaran dasar PT bisa diuji, anggaran dasar Ormas bisa diuji. Ya, uji aja. Mengapa takut? Ya. Ada anggota PBB besok mau menguji anggaran dasar PBB di Mahkamah Agung, ya silakan aja. Kenapa kami yang kemudian ditargetkan oleh Yusril? Ya, judicial review ADART partai politik ini kan bukan hanya jarang ya, tapi tidak pernah terdengar. Semua ahli hukum yang punya akal sehat tahu batasannya. Apa terus menyerang orang secara pribadi ya? Saya pikir dulu saya pernah terlibat menangani konflik internal di dua partai, Partai Golkar dan P3. Ya pada waktu itu saya menjadi lawyernya Rizal Bakri berhadapan dengan kubu Agung Laksono dan kawan-kawan. Saya menjadi penasehatnya Surya Dharma Ali berhadapan dengan Romi dalam kisruh P3. Jalan panjang konflik Demokrat tampaknya masih harus berlanjut. Setelah sebelumnya pada Februari lalu Ketum AHY mengungkapkan adanya gerakan kudeta di Partai Demokrat. Dan berlanjut pada KLB Sumatera Utara yang menetapkan Muldoko sebagai ketum partai meski akhirnya tidak diakui keabsahannya oleh Kemenkumham. 9 bulan berlalu konflik ini nyatanya justru memasuki babak baru dengan adanya JR terhadap ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Jadi yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan keberatan pengujian formil dan material atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan yang menjadi pemohon itu adalah 4 orang kader Partai Demokrat yang dipecat oleh partai itu sendiri. Jadi mereka merasa dia dizolimi dan mereka melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional. Jadi bukan saya yang gugat Partai Demokrat. Saya pribadi tidak ada urusan apapun dengan Partai Demokrat. Maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021
Jadi saya ini bertindak sebagai lawyer, sebagai advokat, mewakili kepentingan hukum dari 4 anggota Partai Demokrat itu sendiri yang merasa bahwa mereka terzalimi dan mereka kemudian ingin mengajukan pengujian formil dan material terhadap anggaran dasar dan ART Partai Demokrat. Ini sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengurus Partai Demokrat yang sah atau tidak sah. Tidak ada apa seperti itu di dalam seluruh permohonan ini. Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan. Jadi nggak usah ada dibawa kemana-mana, lebih baik dibaca teks permohonannya seperti itu. Juga tidak ada Pak Muldoko sebagai pemohon. Saya tidak mewakili Pak Muldoko. Boleh dibaca itu di dalam teksnya itu. Permohonan itu 4 orang, ada namanya, alamatnya jelas, dan tidak ada nama Pak Muldoko di situ. Walaupun orang bilang, nanti Pak Muldoko kan bermain di belakang. Ya saya bilang kalau itu politik ya bisa aja AHY di depan, tapi di belakangnya wah ini ada Pak SBY di belakangnya, orang bisa aja ngomong begitu. Siapa yang melarang orang ngomong seperti itu kan? Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali, apalagi berdarah-darah, sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya. Ini yang banyak diserang kok masalah pribadi saya, gitu. Nggak ada urusannya sih pribadi. Saya bertindak sebagai advokat profesional aja. Begitu. Yang digugat adalah judicial review soal ART Partai Demokrat. Nah, tadi dari Partai Demokrat juga menyatakan ini belum pernah ada MA menerima gugatan soal ART Partai Politik. Ini baru pertama kali, Pak Yusril? Ya, ini pertama kali terjadi karena saya ingin melakukan satu terobosan hukum. Kami tidak ada suara. Andi Malarangeng juga tidak ada suara. Siapapun tidak ada suara. Yang pemilik suara itulah adalah DPC yang punya suara. Dan kalau itu memenuhi persyaratan, kenapa KLB tidak bisa jalan? Agus Harimurti Yudhoyono ini menegaskan jika dirinya masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. AHY bahkan menilai KLB versi Sumatera Utara sebagai sebuah guyonan. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang demokratis, dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah. Dulu juga tidak pernah ada gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka. Orang mengatakan itu tidak ada, ya. Tapi Pak Magdir Ismail, ya, mencoba itu, mendobrak itu, dan kemudian mengabulkan. Pengadilan mengabulkan bahwa penetapan tersangka yang tidak memenuhi syarat 2 alat bukti permulaan yang cukup, itu bisa dibatalkan melalui proses pra-peradilan. SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU. Tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat, Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasi di Bogor, di mana saat itu saya ketua panitianya. saya tidak berada di dalamnya, bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Nah, persoalannya sekarang begini, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu 6 kali kata-kata partai politik itu disebutkan. Ya, Kejaksaan Agung, KPK itu nggak ada sekalipun disebut dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Begitu partai didirikan, partai tidak bisa dibubarkan oleh siapapun termasuk oleh presiden. Partai hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya partai yang bisa ikut pemilu, hanya partai yang bisa mencalonkan presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Begitu besar peran partai itu dalam proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Saudara Kepala KSP Muldoko menyatakan menerima pemilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Melalui sambungan telepon, Saudara, Muldoko pun memastikan menerima tanggung jawab tersebut. Yang kedua, saya ingin tahu kepentingan
bahwa KLB ini ya bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Nah, undang-undang mengatakan begini, partai itu harus bikin anggaran dasar, partai itu harus bikin ART, guideline-nya ada dalam undang-undang. Nah, sekarang partai itu berdiri, disahkan oleh Menkumham, bikin ADART, dituangkan dalam akta notaris, disahkan Menkumham. Begitu kita baca, loh ini kok pasal-pasalnya suka-sukanya sendiri, maunya sendiri, nabrak undang-undang, bahkan nabrak UUD 45. Persoalannya kalau partai seperti itu, siapa yang bisa memuji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu? Apa dibiarkan? Partai itu dibiayai dengan uang rakyat, ya. Yang punya wakil di DPR itu dapat bantuan uang APBN. Nah, partainya suka-suka ketuanya, suka-suka ketumnya, suka-suka mereka sendiri, suka-suka keluarganya. Loh, emang bisa begitu? Sebuah video yang diklaim menjadi penegas bahwa Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah pendiri Partai Demokrat, diungkapkan oleh kader Demokrat versi KLB. Jadi tinggal kita tambahkan saja, ini ada video yang dari Pak SBY sendiri yang mengatakan beliau bukan pendiri. Oke, diputar singkat aja. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat mendasar untuk kita pahami dan kemudian kita jalankan secara bersama. Jadi persoalannya ini pertama kali, sekarang kita terobos. Kalau sesuatu peraturan itu didelegasikan oleh undang-undang dan diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang, kalau ternyata dia bertentangan atau tidak dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Nggak ada satu orang yang bisa jawab. Karena saya mengatakan Mahkamah Agung bisa menguji. Dan pendapat saya itu bukan pendapat ngawur, ya. Pendapat saya itu didukung juga oleh ahli-ahli yang lain, ya. Dan disampaikan ke Mahkamah Agung. Jadi kalau pihak Partai Demokrat merasa, oh itu Yusril ngawur, ya ngawurnya sampaikan aja di Mahkamah Agung. Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu ke Mahkamah Agung, ya saya nggak perlu ngajari mereka. Saya kan bukan lawyernya Partai Demokrat. Saya lawyer terhadap orang ini. Ya, nanti saya jadi double gitu. Nggak boleh dong. Kongres luar biasa yang digelar di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini akhirnya sudah memutuskan ketua terpilih dalam Kongres luar biasa Partai Demokrat. Dan si kongres yang digelar sejak pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat ini, Yasir, diikuti oleh mantan petinggi Partai Demokrat, diantaranya ada Marzuki Ali, maksud kami, kemudian ada Johnny Allen, ada Maxo Pakua, dan ada juga Nazarudin Samsudin. Jadi itu alasan Anda menerima kasus dari pengajuan ini lah, menerima ajuan judicial review ini karena Anda tidak ingin ketua partai semena-mena menentukan ADART begitu? Iya, dan bukan hanya menentukan ADART, menentukan kekuasaannya sendiri. Ya. Misalnya, partai itu tidak bisa menyelenggarakan kongres atau kongres luar biasa kecuali disetujui oleh ketua ini, ketua majelis itu atau majelis ini. Mahkamah Partai yang oleh undang-undang dikatakan itu berwenang memutuskan perkara sengketa-sengketa internal partai. Tapi dalam anggaran dasar, oh tidak, ini hanya rekomendasi kepada DPP. Loh, anggaran dasar ini nabrak undang-undang. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat. Berusaha mengaburkan sejarah sepertinya. Orang luar yang masuk ke Demokrat. Pak SBY juga orang luar yang masuk ke Demokrat. Partai Demokrat not for sale. Dan hanya menyumbang uang 100 juta rupiah dalam bentuk 4 lembar travel check. Siapa yang bisa menguji dan membatalkan itu? Mahkamah Partai.
tidak bisa, bukan kewenangannya. Pengadilan Tun tidak bisa. Pengadilan negeri hanya mengadili sengketa internal partai politik. Siapa yang menguji? Mahkamah Konstitusi? Ya tidak. Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu Mahkamah Agung. Cuman pertanyaannya, apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik itu peraturan perundang-undangan atau tidak? Nah, di sini soal tafsir dan soal debat. Saya mengatakan, kalau pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang, didelegasikan oleh undang-undang supaya dibentuk. Pertama adalah bagaimana proses Partai Demokrat ini lahir. Meskipun setelah berdiri secara formal, saya tidak berada di dalamnya, tetapi sejarah mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat bahwa saya memang yang mendorong lahirnya Partai Demokrat yang kita cintai. Ya, termasuk kuasi peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, Beni Harman mengatakan sama saya, kalau gitu anggaran dasar PT bisa diuji, anggaran dasar Ormas bisa diuji. Ya, uji aja. Mengapa takut? Ya. Ada anggota PBB besok mau menguji anggaran dasar PBB di Mahkamah Agung, ya silakan aja. Peserta Kongres luar biasa Partai Demokrat, khususnya para pendiri, para senior, unsur DPP, unsur DPD, organisasi saya, unsur DPC, seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Itu perspektif hukumnya. Nah, sekarang berikutnya perspektif politiknya, Pak Yusril. Langkah Anda untuk menerima atau mengajukan. Iya, tapi ini ada dampaknya gitu ya. Pengajuan judicial review itu dianggap politisi Demokrat. Ini Anda dulu ada dekat dengan Pak SBY, tapi kok sekarang seperti mengambil posisi berseberangan? Ya, soal dekat jauh itu kan soal hati, ya, soal praktek politik di lapangan, ya. Saya mendukung Pak SBY menjadi calon presiden dengan Pak JK, ya. Demokrat dapat sekian persen, tapi nggak bisa maju sendiri, harus ada satu partai lain. Nah, tidak ada partai yang mau gabung sama Demokrat kecuali PBB. Jelas bahwa Pak SBY sendiri yang sudah menjelaskan kepada publik sore hari ini, rekamannya masih utuh, dan jelas bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat. Beliau hanya mendorong, dan pasti banyak orang juga yang terlibat mendorong berdirinya partai politik. Kongres luar biasa Partai Demokrat telah mendemisionerkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Maka berundinglah kita, oke, saya teken, jadilah calonan SBY JK, jadilah Pak SBY jadi presiden, saya jadi Mensesnek. Baru berapa tahun, kan saya dipecat sama Pak SBY. Iya. Sudah dipecat, besoknya, berapa bulan kemudian, saya dinyatakan tersangka oleh Jaksa Agungnya SBY sendiri, Hendarman Supandi. Sampai saya waktu itu agak gregetan, saya lawan, dan Jaksa Agungnya jatuh. Begitu sudah jatuh, Pak SBY angkat Hendarman Supandi jadi kepala BPN. Saya juga tanya-tanya, ada apa ya semua ini? Ya, udahlah seperti itu. Tapi meskipun begitu, ya, berapa kali Pak SBY minta bantuan ke saya, ya, baik persoalan hukum keluarganya, persoalan IPAS lah, persoalan siapa begitu, maupun juga persoalan pemerintahan. Ya, pemerintah menghadapi kesulitan masalah hukum, Pak SBY kan saya bantu, gak ada yang gak saya bantu. Kekuatan seorang panglima ada di pundak para komandan lapangan seperti kalian semuanya. Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, ADART kami juga tidak berubah berdasarkan Kongres ke-5 15 Maret 2020 yang telah disahkan
oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oh, kali ini kemudian saya berbeda pendapat dan saya menguji itu. Saya pikir itu sah aja. Ya. Dulu juga saya sudah pernah mewakili Abu Rizal Bakri, ya, menghadapi konflik dengan Agung Laksono dalam tubuh Golkar. Ya. Begitu juga antara Surya Dharma Ali dengan Romi. Begitu juga antara Jan Farid dengan Romi. Tapi mereka nggak mencaci saya secara pribadi, ya, nggak mengatakan, Yusril, Anda ini ketua PBB, jangan dikit-kitan dong, enggak, ya. Mereka sediakan advokat juga. Kita berdebat di pengadilan, ya. Kita berdebat di media, tapi nggak ada ngutak-ngatik. Anak kamu dulu minta tolong sama Partai Demokrat, saya bilang Pak SBY juga minta tolong sama saya supaya maju presiden. Kalau saya nggak teken, nggak ada dalam sejarah Republik Indonesia ini presiden yang namanya SBY. Ya, jadi kan nggak enak kita ngomong gitu. Kenapa sih mesti nyerang pribadi orang? Ya. Saya kalau diserang, saya serang lagi.